Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, segenap Jemaat Gereja Baptis Indonesia Kayen, dimanapun Bapak, Ibu, dan Saudara sedang berada saat ini. Apa kabarnya? Saya berdoa dan berharap Bapak, Ibu, dan Saudara sehat, ada dalam pimpinan Tuhan dan hikmat Tuhan senantiasa. Tidak terasa kita masuk dalam weekend minggu ini, mengakhiri minggu ini. Kita bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan dan pertolongan Tuhan, sehingga kita bisa melalui minggu ini. Kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat dan kuasa Tuhan, kita bisa ada seperti saat ini. Bapak, Ibu, Saudara, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita di hari Sabtu ini, mari kita berdoa meminta hikmat Tuhan, sehingga apapun yang kita lakukan dapat menjadi berkat dan nama Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk segala berkat, anugerah, pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Pada kesempatan malam hari ini kami dapat bersyukur kepadamu atas berkat Tuhan, kami bisa beristirahat, dan pagi ini kami bisa bangun oleh karena kuasa dan pertolongan Tuhan. Tuhan, terima kasih kami masih bisa bernafas, masih melihat orang-orang di sekitar kami dalam keadaan baik. Itu semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Tuhan, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami sepanjang hari ini, kami ingin merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami ingin merenungkan isi hati-Mu, menjadikan itu sebagai berkat bagi kami, sehingga kami melangkah dalam pimpinan dan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami, sampaikanlah yang Kau sampaikan, katakanlah yang Kau ingin katakan, karena kami siap mendengarkan isi hati-Mu. Telinga kami siap mendengarkan, hati kami siap dipenuhi oleh kebenaran firman-Mu. Haleluya Bapa, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan hari ini terambil dari Yohanes pasal 19 ayat 28-30, perikop yang diberikan oleh LAI, yaitu Yesus mati. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, Aku haus. Di situ ada satu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yohanes menulis peristiwa di mana Tuhan Yesus meninggalkan nyawanya dan raganya. Dan Yohanes menulis dengan sangat jelas apa yang terjadi. Yohanes menceritakan bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus tahu persis apa yang akan terjadi. Itu sebabnya dia tahu bahwa segala sesuatunya sudah selesai. Apa yang telah selesai? Di mana dia telah menanggung segala dosa dan kesalahan manusia. Dia selesai melihat dirinya sebagai korban pengganti dosa manusia. Itu sebabnya dia sudah selesai, dan dia tahu sudah selesai. Maka dia berkata, aku haus. Itu perkataan yang diucapkannya, aku haus. Secara manusia wajar, karena dia lelah sekali, banyak mengeluarkan darah cairan. Dia berjalan dari Yerusalem ke Bukit Golgota atau Tengkorak. Itu perjalanan yang tidak sedekat dan mendaki, dan dia harus membawa salibnya sendiri. Baru di tengah perjalanan Simon dari Kirene membantunya. Secara manusia wajar dia mengatakan aku haus. Dan kita melihat apa yang terjadi. Apakah dia mendapatkan apa yang diharapkan secara manusia? Tidak. Tetapi justru dia menanggung kembali satu penderitaan di mana dia harus meminum anggur asam. Saudara bisa bayangkan luka yang banyak, luka yang membekas dari dirinya diberikan sesuatu yang asam. Saya cuma membayangkan bagaimana rasa perihnya. Jangankan yang asam seperti itu, coba saudara luka terus diteteskan dengan jeruk, rasanya pasti menjerit sekali. Nah, kita melihat itu yang terjadi dengan Tuhan Yesus. Dan mereka melakukannya untuk memberi dia minum. Dan Yesus menerima itu, dan kemudian Tuhan Yesus tahu bahwa ini sudah selesai. Maka dia berteriak sudah selesai. Sehingga dia menyerahkan nyawanya
dan dia kemudian mengakhiri kisah perjalanan fisiknya di dalam dunia ini ketika ini selesai. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kata selesai di sini berarti dia tahu ini sudah selesai akan dosa dan kesalahan manusia. Dia sudah menanggungnya. Dia korban yang sempurna. Korban yang sangat-sangat sempurna untuk menggantikan manusia yang berdosa. Apa yang menjadi perenungan bagi kita untuk kita pikirkan? Bapak, Ibu, dan Saudara, sudah selesai. Tuhan Yesus sudah selesai menanggung dosa kita. Jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat sesuatu aib yang membuat dia malu dengan keberadaan kita. Sucikanlah dirimu berkenan di hadapan Allah. Sucikanlah dirimu menjadi pribadi yang selalu menyukakan hati Tuhan. Karena belenggu dosa kita sudah selesai ditanggung oleh Dia. Jangan menyalibkannya kembali. Jangan menyiksanya kembali. Berbuatlah sesuatu yang berkenan di hadapannya. Itu yang membuat dia suka cita. Tetapi dia sungguh sedih kalau kita yang sudah selesai dari segala dosa dan pelanggaran, tetapi kembali lagi melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah. Biarlah kebenaran firman Tuhan menguatkan kita, menjadikan kita semakin setia kepada Tuhan, semakin menjadi pribadi yang betul-betul menyukakan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami diberkati melalui renungan singkat ini. Biarlah kami meyakini Tuhan, kami segala dosa dan pelanggaran kami telah disucikan oleh Tuhan. Itu sebabnya kami tidak mau mengulangi segala pelanggaran, aib, cacat celah kami, sesuatu yang melukakan hatimu dan tidak berkenan di hadapanmu. Tuhan, layakkanlah kami hidup berkenan di hadapanmu, selalu seturut dengan kebenaran firman-Mu, menyukakan hati Allah dalam segala kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah sepanjang hari ini kami diberikan hikmat oleh Tuhan menjadi orang yang menyukakan hati Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Bapa. Amin. Selamat pagi semuanya. Tuhan Yesus memberkati.